Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana, masih ceria? Ceria nggih? Nggih. Untuk menambah ceria, monggo berdiri dulu. Kita bersemangat biar hari ini untuk kegiatan kedepannya bisa lebih semangat lagi. BK ceria, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Terima kasih. Monggo bicara lagi. Itu tadi penyemangat buat kita, meskipun kita hanya ber-15 paling tidak sehat jasmani, sehat rohani, yang terutama sehat ekonomi. Iya. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan memperkenalkan hasil dari diklat saya tentang 7 jurus BK yang kemarin saya didiklat selama 4 hari, tanggal 17 sampai dengan tanggal 20 September. Di sini saya akan membagikan praktek baik yang sudah saya laksanakan kepada siswa. Saya melaksanakan 2 jurus. Yang pertama, jurus kenali potensi, kedua, kelola emosi. Sebetulnya ada 7 jurus nih. Yang pertama, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, kemudian bangun kolaborasi, yang terakhir adalah menata situasi. Di sini saya diminta untuk mengambil 2 jurus yang saya sampaikan kepada siswa. Yang saya pilih adalah jurus 1 dan jurus 2. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya ketika saya mengajar bersama anak-anak. Yang pertama adalah kenali potensi. Untuk mengenali potensi di sini mungkin anak-anak kita belum begitu paham bagaimana cara mereka mengenali bahwa saya itu punya potensi apa, seperti itu. Nah, di sini guru BK hadir, tidak hanya guru BK seharusnya. Bapak Ibu guru semua bisa mengenali potensi mereka, bakat mereka, minat mereka seperti apa, gaya mereka seperti apa. Tapi di sini kami dari guru BK, kemarin saya memberikan sebuah aplikasi yang diisi para siswa. Aplikasi itu ketika diisi, langsung nanti akan muncul gaya belajar mereka, terus kemudian hasil yang dicapai anak itu seperti apa, kedepannya mau memilih karir seperti apa, itu akan terlihat. Nah, di sini kemarin saya memberikan simulasi asesmennya, yaitu menggunakan aku pintar. Jadi aku pintar di sini saya berikan kepada siswa. Kemudian siswa memilih sesuai apa yang mereka minat. Itu mereka juga bahagia, jadi semangat. Bu, ini apa, itu apa, begitu. Terus kemudian hasil dari asesmen itu mereka akan melihat di sini. Itu akan melihat KAV, berarti kinestetik, auditori, dan visual. Jadi mereka tahu. Ketika mereka sudah menyampaikan hasilnya ini, saya kemudian menjelaskan. Kemudian ketika saya sudah menjelaskan, oh kamu cocoknya di sini, kamu misalnya kinestetik itu berarti mereka banyak bergerak. Terus kemudian kalau misalnya menghafal itu harus menggunakan suara. Kan banyak sekali ketika kita belajar, kita menamakan diri kita sendiri, kita mau ujian. Kalau saya tipe orang yang kalau mau belajar itu saya mendengar, kemudian mengingat, kemudian saya tulis, begitu. Ada juga yang misalnya harus sepi, menyepi di mana, di gua atau di mana. Jadi banyak sekali. Nah, itu anak-anak mereka ibu saya begini Bu, saya begitu. Jadi mereka tahu.
setelah melakukan asesmen yang dilakukan. Nah ini kemudian mereka menyampaikan setelah saya memberikan informasi bahwa kalau misalnya kamu di sini hasilnya nanti kamu bisa kuliah di apa gitu. Terus kamu nanti kedepannya kemungkinan bisa jadi apa. Kemudian mereka menyampaikan hasilnya, merefleksi, menyampaikan pemikiran. Nah setelah itu saya menggunakan bermacam kecerdasan macam. Jadi saya sampaikan di sini tokoh-tokoh yang saya tampilkan di sini itu mereka menyebutkan, oh ini Pak Habibie siapa? Meskipun banyak sekali ada beberapa yang tidak tahu Pak Habibie itu siapa karena mereka tidak masanya ya. Terus kemudian apalagi yang paling atas, yang paling dikenal itu yang Ibu Tita Kartini karena mereka mungkin sejak dari SD sudah tahu Ibu Tita Kartini. Kemudian setelah saya memperkenalkan kecerdasan majemuk, kemudian saya juga menjelaskan tentang gaya belajarnya mereka seperti apa. Terus bagaimana cara mengelolanya seperti itu. Terus setelah keduanya saya terangkan, kemudian mereka juga bisa memilih. Pada saat itu saya memberikan asesmen yang kedua, yaitu mereka menuliskan saya pengen jadi apa. Selembar kertas, kemudian mereka menuliskan bagaimana cara saya meraihnya. Karena setelah mendapatkan informasi yang dari awal tadi, akhirnya mereka tahu, oh, saya sebetulnya tipe yang saya belajar begini, saya mau seperti apa. Kedepannya saya itu mau jadi apa. Meskipun kita tidak pernah tahu kedepannya kita mau jadi apa. Karena ketika saya kecil pun saya nggak bercita-cita jadi guru. Tapi kok ini nilai alhamdulillah rezekinya menjadi guru. Pak Siti jadi apa Pak? Waktu kecil ini dokter. Akhirnya jadi guru nih Pak. Ya, karena kita tidak pernah tahu. Nah, itu tadi praktik baik yang sudah saya lakukan dan alhamdulillah anak-anak bersemangat untuk mengikuti. Kemudian untuk yang kedua yang saya lakukan di beda kelas, di kelas 10 juga masih sama. Di sini saya menyampaikan jurus yang kedua, yaitu jurus kelola emosi. Untuk mengelola emosi di sini, saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini dalam pengelolaan emosi kepada siswa itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Kalau kemarin kita sudah berdiskusi yang antara cowok dan cewek itu lebih sulit mana? Kemarin cewek ya, cowok apa cewek? Cewek. Untuk dalam proses penanganan siswa sebetulnya sama. Justru lebih rumit ketika kita menghadapi emosinya seorang siswa yang wanita atau perempuan, karena mereka menggunakan hati, perasaan. Nah di situ. Kemudian di kelas tersebut saya juga menggunakan asesmen yang pertama, yaitu kertas emosi. Mereka juga antusias. Bu, ini untuk apa? Kertas ini untuk apa? Kasih nama apa enggak? Terus setelah itu saya menceritakan sebuah kisah. Setelah mereka mendengar, mereka ada yang mereka kan nggak tahu hasil akhir dari kertas ini mau seperti apa. Jadi mereka asal diremas-remas, kemudian ada yang disobek, ada apa gitu. Terus ketika saya menanyakan, nah itu ibaratkan sebagai perasaan kalian. Kira-kira apa yang terjadi ketika kamu mendengar kisah saya? Baru mereka sadar, oh ini permainan seperti ini. Akhirnya apa? Mereka menceritakan, Bu, karena saya tadi emosi karena Pak Guru itu tadi datangnya seharusnya sesuai dengan keinginannya mereka. Ternyata Pak Gurunya terlambat karena ini karena itu. Jadi mereka menceritakan itu. Terus kemudian bagaimana ketika itu terjadi pada siswa kita?
dengan kondisi terpuruk. Nah, kita sebagai guru kalau tidak kan mendampingi. Kalau kertas itu kan kalau sudah rusak sulit untuk diperbaiki, itu harus kembali. Tapi kalau murid, kita sebagai pembimbing paling tidak bisa mengusahakan untuk anak tersebut bangkit kembali. Diusahakan seperti itu. Kalau ada anak mau putus sekolah, kita selalu ganduli Pak, ganduli. Karena apa? Berpikir tentang masa depan seperti itu. Mereka antusias sekali. Terus, nah ini pada saat mereka memberikan refleksi menyampaikan apa yang mereka lakukan, kertasnya seperti apa. Jadi mereka menceritakan pada saat itu. Terus di sini untuk konseptualnya saya memutarkan video-video. Jadi saya merangsang mereka untuk melihat ketika saya emosi, ketika saya pada saat otak saya sudah tidak bekerja, apa yang harus saya lakukan. Nah, di sini saya memperkenalkan ada peta emosi, terus kemudian ada roda pikiran dan sebagainya. Itu saya menceritakan ini. Jadi di dalam otak kita itu kan katanya kepala diri ada 3, neokortex, limbik, sama reptil. Nah, jadi saya menceritakan ini. Terus saya memperlihatkan video-video yang memberi contoh. Ketika kita tidak bisa menahan emosi atau mengontrol emosi, berarti yang terjadi apa? Amarah yang kemudian emosi itu tidak hanya amarah, tetapi bahagia, senang, sedih, itu namanya emosi. Dari sini neokortex di sini adalah pelindung, sesuatu yang pengendali atau berpikir. Ketika neokortex kita itu berfungsi, berarti otak kita atau kita selalu berpikir positif. Kemudian limbik yang ada di tengah itu pusatnya emosi. Emosi ada di situ. Jadi ketika kita tidak bisa mengendalikan, kemudian yang tengah itu adalah reptil. Reptil itu diasumsikan sebagai dino. Itu pada saat itu anak-anak saya perlihatkan video yang guru marah-marah sama siswa itu. Jadi mereka tahu kok gitu ya, berarti amarah saya tidak boleh amarah saya harus dijaga. Kemudian saya perlihatkan video yang kedua yang anak sedang menarik nafas karena dia harus bersabar menghadapi adiknya, harus tarik nafas, menjaga emosinya itu. Nah, dari semua kegiatan itu ternyata ada kisah nyata juga yang saya alami setelah melakukan itu. Sore beberapa hari kemudian anak-anak itu ada satu anak telepon WA dengan saya. Dia menyampaikan, anak perempuan ini menyampaikan pada saya, Bu, saya mau diajak single sama teman saya, seperti itu. Terus kemudian dia banyak menceritakan ke kamu apa yang kamu lakukan. Saya berusaha untuk bersabar. Kenapa begitu? Setelah saya melihat video yang diperlihatkan pada saat pembelajaran kemarin. Oh, berarti kamu tidak jadi berantem. Tidak, Bu. Saya sudah berusaha untuk menjaga emosi saya. Jadi apa manfaatnya ketika kita menyampaikan seperti ini? Kalau memang anak-anak bisa menerima, saya yakin mereka tahu. Begitu juga dengan panjenengan semua, monggo kita berkolaborasi karena anak-anak seusia mereka itu istilahnya lapin dalam artian yang penting saya maju dulu tanpa berpikir bahwa saya itu ke belakangnya seperti apa. Dan setelah menceritakan ini, untuk kegiatan yang terakhir yaitu aplikasi merancang kelas bernuansa sel. Mereka juga sama
mereka sangat bergembira sekali ketika mereka harus berdiskusi, kemudian menggambar apa yang sudah mereka pilih sesuai dengan pilihan mereka, dan mereka mempresentasikan di depan teman-temannya hasil yang mereka diskusikan. Jadi kemarin itu kita membuat ada 3 kelompok di sini. 3 kelompok itu mereka membuat bernuansa sel di sini sesuai dengan undian yang mereka pilih. Jadi mereka memilih dengan kemarin itu dengan pipa begitu. Terus setelah itu mengerjakan sampai proses terakhir, mereka sangat antusias. Terus akhirnya mereka mempresentasikan satu persatu sampai di penghujung kegiatan itu mereka menyampaikan, Bu, kapan saya syuting lagi? Bukan karena materinya yang mungkin, saya kapan syuting lagi, karena mereka ketika diajak syuting itu bahagia. Itu iya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk berbagi praktek baik. Monggo ada yang mau memberikan masukan kepada saya, kami silakan. Bapak Ibu. Monggo Bu Eva. Ya, terima kasih Bu Edi untuk menyampaikan materi untuk mengelola emosi terkait dengan pengelompokan ini tadi yang Bu Edi lakukan. Apakah disesuaikan dengan gaya belajar siswa? Misalkan tadi ada yang auditori, kemudian ada yang visual, ada yang estetik, atau siswa memilih kelompoknya sendiri untuk terkait dengan diskusi ini? Cuma itu yang ingin saya tanyakan. Untuk selebihnya sangat luar biasa sekali, bisa jadi apa ya, untuk kami sendiri sebagai guru supaya bisa mengontrol emosi dengan baik dan bisa mengenali siswa secara mendalam. Terima kasih Betty. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva. Untuk kegiatan ini dalam pembagian kelompoknya tidak menggunakan gaya belajar, tetapi mereka menggunakan berhitung. Jadi secara acak, random. Karena apa? Ketika saya nanti silakan memilih sendiri, pasti mereka akan memilih kelompok yang disukai. Tapi kalau saya menggunakan sistem random atau acak, jadi mereka akan berkenalan dengan satu sama lainnya. Jadi tidak harus saya harus sesuai dengan ini gitu. Kalau misalnya yang gaya belajar tadi berarti yang mengenali potensi. Jadi ini mereka harus bisa berbaur dengan satu dengan yang lain. Jadi mereka harus bisa mengontrol, misalnya begini, saya harusnya ini kamu warnanya merah misalnya. Oh enggak, jadi mereka harus bisa mengerti satu sama lain. Seperti itu. Ada yang lain monggo. Monggo Pak Yaka nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Edi untuk kesempatan kali ini. Saya mau menanyakan. Jadi ketika tadi anak-anak berkelompok kemudian membuat satu karya. Nah, apakah setelah karya itu selesai atau kegiatan kelompok itu selesai, masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk presentasi di depan. Nah, maksudnya kalau anak itu diberi kesempatan presentasi, paling tidak mereka bisa mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Yang kedua juga anak-anak bisa lebih mengeksplor potensi yang ada di dalam dirinya masing-masing. Untuk itu mohon penjelasannya Betty. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Dalam kegiatan ini tadi, anak-anak setelah hasil yang
di didapat. Jadi mereka itu juga mempresentasikan bergiliran. Jadi hasilnya dipresentasikan di depan. Mereka menyampaikan apa yang sudah mereka hasilkan satu persatu. Tiap peserta ada perwakilan dua orang untuk menyampaikan hasil dari apa yang mereka kerjakan. Seperti itu, Pak. Oke. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk berbagi baik pada pagi hari ini. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, dan kita bisa berkolaborasi tidak hanya guru BK dengan guru BK, tetapi antara guru BK dengan wali kelas dan guru wali. Dan harapannya kita bisa menyampaikan ke semua warga sekolah sehingga tahu bagaimana memperlakukan anak-anak kita dengan sebaik mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.